Sebenarnya reaksinya yang kita Mhm. sebenarnya tidak inginkan. Jadi kalau Oke. misalnya contoh, Mhm. orang ngalamin kecelakaan gitu ya, Mhm terus mhm. udah gitu ketakutan luar biasa Mhm kan, mhm. dia nggak mau ngalamin lagi. Iya iya. Nah, Mhm. tubuhnya itu begitu inget aja udah langsung, wah takut Mhm gitu. Kayak mhm mhm. misalnya turbulence pesawat langsung takut Iya iya ketinggian. iya. Mhm. Nah, setiap kali lihat ke tempat tinggi Mhm. langsung takut. Oke. Ya, yang menarik itu case-nya Mas Santosa Amin Mhm. yang pengisi suaranya Suneo. Oke. Ya, dia kalau tiap kali inget ceritain aja Mhm. tempat tinggi, itu Mhm. tangannya langsung berkeringat. Oh ya, basah gitu Ya ya? basah, Mhm mhm. basahnya tuh langsung yang sampai netes. Jadi Oke oke, banyak banget gitu ya? jadi beda level dan Iya. kakinya juga basah. Nah, Coach Reo, mungkin Hmm. juga 3.000 klien sudah ditangani, 3.000 lebih ya Hmm. klien ini sudah ditangani. Sering menemukan nggak sih ada mitos-mitos yang seringkali keliru dan perlu diluruskan mengenai soal trauma ini, Coach? Sebenarnya sih yang paling banyak banget di luar itu ya trauma itu sesuatu yang nggak mungkin bisa diselesaikan, Hmm. ya kan. Jadi Oke. kayak nggak mungkin trauma bisa hilang. Mhm mhm. Nah, sebenarnya yang nggak bisa hilang itu lebih karena memorinya, ingatannya mungkin kita bisa ingat ya. Oke. Mhm. Cuma kalau traumanya bisa hilang karena Oke. trauma itu kan reaksinya tadi. Mhm mhm. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya tadinya kita begitu ingat misalkan Mhm. kejadian yang nggak enak, tubuh kita udah langsung kayak aduh kayak sedih Mhm atau mhm. berat Mhm gitu. mhm. Nah, ketika hilang dia benar-benar hilang. Jadi ketika Oke. kita ingat sebuah kejadiannya jadi cuman sekedar memori aja, Oke jadi oke. ingatan aja. Mhm. Nah, jadi itu salah satu sebenarnya mitos yang paling apa ya, paling kuat Mhm. dan juga biasanya dukungan dari penelitiannya itu banyak. Oke oke. Ya, Mhm. jadi ketika penelitiannya begitu banyak, Mhm. jadi orang sangat meyakini bahwa ini seperti apa ya, sesuatu yang udah ultimatum yang Mhm. udah kayak pasti benar Oke oke. gitu. Padahal sebenarnya ya kita harus apa ya, kayak open up Mhm dulu. mhm. Siapa tahu ada alternatif lain yang kita Mhm. bisa telusurin gitu. Oke. Nah, makanya belakangan ketika saya ketemuin sistem ini Mhm. banyak banget yang kebantu dan memang bisa dikalibrasi dan kita ukur semua. Jadi Oke. balik lagi kan kalau misalkan nggak ada ukurannya ya susah. Mhm mhm. Tapi kalau misalkan semuanya terukur kan jelas ya. Jadi Mhm. misalnya kayak dari pas datang nih reaksi traumanya angkanya berapa, kita Mhm. scoring dulu. Misalnya Oke. di Mhm. levelnya angkanya 1000 Iya gitu. iya iya iya. Begitu ingat misalkan dulu pernah let's say ngalamin pelecehan Mhm seksual. mhm mhm. Wah, skornya 1000 Iya gitu. iya. Nah, begitu selesai itu kita skor ulang dengan ukuran Mhm yang mhm sama, mhm. alat ukurnya. Iya. Mhm. Nah, dengan BFI index, Basic Feeling Intensity Index gitu. Mhm. Ketika dia udah dicek lagi masih di angka 1000 atau sudah turun ke berapa, Oke. atau Mhm. bahkan sudah ke titik nol. Oke. Jadi Mhm ketika mhm. sudah ke titik Mhm. nol, dia sudah kosong. Jadi udah nggak ada reaksi apapun. Mhm. Ketika dia ingat lagi, dia menceritakan lagi, itu sama sekali udah nggak ada lukanya. Tapi ingatannya masih ada? Ingatannya masih ada. Masih ada. Saya nggak bisa bikin orang lupa ingatan. Iya. Bukan tiba-tiba hipnotis lupa gitu, nggak bisa ya? Betul, iya, Oke. karena kan yang sebenarnya reaksinya yang kita Mhm. sebenarnya tidak inginkan. Jadi kalau Oke. misalnya contoh Mhm. orang ngalamin kecelakaan gitu ya, Mhm terus mhm. udah gitu ketakutan luar biasa Mhm kan, mhm. dia nggak mau ngalamin lagi. Iya iya. Nah, tubuhnya itu begitu inget aja udah langsung, wah takut gitu. Mhm Kayak mhm misalnya mhm. turbulence pesawat langsung takut Iya iya ketinggian. iya. Mhm. Nah, setiap kali lihat ke tempat tinggi Mhm. langsung takut. Oke. Ya, yang menarik itu case-nya Mas Santosa Amin yang Mhm. pengisi suaranya Suneo. Oke. Ya, dia kalau tiap kali inget ceritain aja Mhm. tempat tinggi, itu Mhm. tangannya langsung berkeringat. Oh ya, basah gitu Iya ya? basah, Mhm mhm. basahnya tuh langsung yang sampai netes. Jadi Oke oke, banyak banget gitu ya? jadi beda level dan Iya. kakinya juga basah. Oke oke. Jadi Mhm. it's very unique gitu Iya. dan sangat visual. Mhm. Nah, jadi waktu itu di-record ya dari awal ketika Mhm. tangan lagi basah Mhm banget mhm. ya sampai udah selesai Mhm. dia terus diuji di Grand Indonesia tuh kan tinggi banget tuh Betul yang betul betul. di Dari lantai paling atas paling ya? atasnya ya yang di CGV. Ngeliat Iya. ke bawah tuh udah baik-baik aja. Terus Oke. dia bisa santai nyender gitu yang tadinya sulit sekali. Terus kalau case yang bisa kelihatan tuh Kang Idoy yang dunia terbalik. Iya. Nah, Mhm. Kang Idoy itu dulu kan setiap kali kena kucing langsung Oke. langsung Iya. kayak teriak gitu Iya. ya karena dia trauma kucing waktu Mhm. kecil ditempelin kucing sama kakaknya. Oh, Nah, jadi begitu udah beres ya sudah ada kucing lewat di jalan di bawahnya tuh biasa aja. biasa aja gitu. Jadi benar-benar reaksi afektifnya bisa selesai. Jadi reaksi trauma itu ya bisa dihilangkan sampai benar-benar selesai gitu. Jadi nggak ibaratnya kalau tadi kita bicara tentang judi, ada orang yang reaksinya itu kalau ketemu hal-hal berbau judi pengen judi terus gitu. Iya iya iya. Nah, ketika dia udah hilang selesai ya sudah dia mirip kayak kita lah. Kita Mhm. mungkin kalau nggak berjudi kita nggak relate. Iya iya iya. Saya jujur saya nggak paham kalau misalnya ini kok orang bisa sampai suka judi begitu. Nggak Nggak se-relate itu ya? Iya, nggak se-relate itu buat di situ gitu. Tapi karena belajar jadi ngerti, oh ada Oke. pola kayak gini gitu. Nah, kalau saya
candunya di tempat lain, Oke. main game. Oh iya. Semalaman tuh biasanya kalau Iya, kalau gamers main ya. game, wah ini bisa sampai pagi gitu. Saya sampai bikin buku sendiri di rumah Gramedia ada diterbitin setupnya. ya tentang game. Ya di rumah saya Udah ada setup gamenya gamesnya. sadis gitu kan. Nah jadi ya dari dulu soal game gitu. Jadi kecanduannya di game terus. Nah ketika saya beresin ya sudah, saya jadi nggak ada keperluan untuk saya main game terus-terusan gitu. Jadi itu salah satu yang kita bisa beresin. Jadi reaksi afektifnya itu ketika dia reaksi traumanya selesai ya udah, dia jadi nggak masuk ke pola-pola yang kayak kecanduan kayak gitu juga. Oke. Coach, ini juga yang sering kali beredar di masyarakat ketika kita ngomongin trauma adalah kalau masih ada rasa takutnya, masih ada rasa marahnya, rasa dendamnya, itu artinya belum memaafkan, belum legowo, belum ikhlas. Banyak orang menyatukan antara rasa trauma kita dengan kata maaf. Jadi kita harus maafkan, mengikhlaskan gitu ya, supaya kita bisa menghilangkan setiap emosi yang ada berkaitan dengan peristiwa tersebut. Menurut Coach seperti apa? Lucunya memang kalau maaf itu banyak banget yang nyangkutnya di level kognitif aja. Sedangkan tubuhnya yang masih belum memaafkan. Kadang-kadang banyak kan yang kita ngucapin kita maaf-maafan lah gitu ya. Udahlah saya mengampuni kamu, maafkan kamu. Tapi ngomong itu ya saya ampuni kamu, saya maafkan kamu, tapi masih ada range-nya gitu. Begitu papasan tetap balik badan ya. Iya, pokoknya saya udah maafkan dia, saya udah ampuni, tapi saya udah gak mau ketemu lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, ketika misalkan emang dia kosong, orang itu udah kayak orang biasa aja. Jadi kayak ketemu ya kayak ya mungkin mau interaksi, mau ngobrol ya oke. Jadi benar-benar bukan berarti harus berteman. Cuman tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kemarahan. Nah, itu benar-benar dia udah selesai. Jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang maaf itu sebagai ibaratnya kayak kata kunci, yang enggak juga. Karena banyak orang yang memaafkan di level psikologis, tetapi di fisiologis tubuhnya belum. Oke. Coach, sebelum kita break, mungkin boleh secara singkat nih. Tadi artinya kalau kita mau bebas dari trauma kita adalah kita harus membebaskan secara fisiologis kita. Betul. Supaya ketika kita merespon sudah tidak ada respon yang tidak kita harapkan terjadi. Jadi sebenarnya caranya seperti apa sih, Coach? Sebenarnya sih sistemnya ya tinggal breathing aja. Jadi kayak nafas. Cuma nafas itu kesulitannya adalah banyak orang yang ajarin nafas, tapi nggak tahu nafasnya di mana. Jadi it's not gimana, tapi di mana. Jadi bukan bagaimana, tapi di mananya gitu. Ibaratnya kayak nafas itu kayak tusuk jarum. Hans, aku kasih jarumnya. Terus aku bilang, Hans, kemarin aku kesleo, pinggangku sakit. Tolong bantu tusukin dong jarumnya. Harus di pinggang ya? Nah, itu di tempat lain ya. Bingung kan tusuknya mau di mana? Iya. Soalnya kan kayak sakitnya di pinggang. Mesti tusuknya di sebelah mana? Tapi kalau buat mereka yang ngerti tusuknya di mana, kan mereka bisa pakai tuh jarumnya untuk nyembuhin. Betul. Tetapi kalau orang yang nggak ngerti, asal tusuk aja belum tentu sembuh ya. Jadi nggak sembuh. Makanya banyak orang yang bilang, mana bisa sih nafas doang nyembuhin gitu. Ya karena lu nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya tahu di mana titiknya, ya kayak tadi jarum, kamu tahu tusuknya di mana, itu lebih penting.